The talk show will be, the title is National Industry Capabilities and Products to Support Disaster Prevention and Management in Indonesia. There will be some speakers in here. The first speaker is from Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dari Kementerian Perindustrian. Lalu PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia, Aspaki, yaitu Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, PT Tata Logam, PT Inti, Asta, Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak, dan PT Inovasi Transportasi. Okay, please welcome for the speakers. Please welcome, give us some applause. Thank you. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang dan selamat datang di Rumah Resiliensi Indonesia yang sudah digelar dari kemarin dari tanggal 23 dan nanti sampai tanggal 28 ya. Oke, dan seperti tadi diinfokan oleh MC bahwa hari ini kita ada talk show. Benar. Temanya adalah National Industry Capabilities and Products to Support Disaster Prevention and Management in Indonesia. Oke, kita di tengah aja kali Vince ya. Oke, kalau di Indonesia itu ada sebuah peribahasa. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah, nama saya Ferdi. Saya Vince. Dan kita akan juga mengenalkan. We would like to introduce the presenter or the speakers yang akan berbicara pada siang hari ini. Yang pertama, boleh give big applause for Bapak Andi Rizaldi, expert staff to the Minister of Industry. Please join us on stage, Bapak Andi. Silakan. And then the second speakers, Bapak Doni Novando dari Direktur PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia. Selamat siang, silahkan Bapak. Oke. Doni Novandang ya Pak? Oke, saya ulang, mohon maaf, salah spellnya sedikit. Bapak Doni Novanda. Kemudian yang ketiga, we would like to invite Mr. Erwin Hermanto, Ketua 1 Aspaki. Please welcome to the stage. And for the next, we would like to invite Ibu Monica from Group Project Division of PT Tata Logam. Silahkan Ibu, selamat siang. Selamat siang. Oke, next. Next, Bapak Teguh Adi-S from Business Director PT Inti Persero. Kami persilahkan, ya selamat siang Bapak Teguh, ya. And at least but not least, we would like to invite Mr. Rian Fadila Hadi, Ketua Harian ASTTA atau Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak. Silakan Bapak. Baik, silakan. Nah, sudah siap ini kayaknya, siap ditanya-tanya ya Bapak Ibu ya. Sudah siap. Oke, terlebih dahulu mohon untuk fotografer bisa berfoto dulu dan mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya bisa lebih sumringah wajahnya untuk difoto. Oke, izin lepas masker sebentar, bolehkah Bapak boleh untuk ya? Foto dulu? Iya. Oke. Berdiri boleh, duduk berdiri? Boleh. Baiknya bagaimana, berdiri atau duduk? Berdiri saja. Oke, Pak mohon maaf bisa Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Oke, senyum Pak, jangan kayak foto KTP Pak. Kalau foto KTP tidak boleh tersenyum. Giginya boleh kelihatan. Boleh, ya? Silahkan. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Dan Vince, sesuai dengan yang tadi sudah kita informasikan bahwa untuk tema hari ini adalah National Industry Capabilities and Product to Support Disaster Prevention and Management in Indonesia. Tentu kita akan bertanya dan berbicara seputaran itu ya berarti ya. Baik, dan untuk pertanyaannya kita akan ajukan dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, Bapak Ibu. Yang pertanyaan pertama kita akan we will be address the question to Ministry of Industry.
The first question, sir, is how is the capability of domestic industry in producing disaster prevention and management equipment? That is the first question. Oke. Apa mungkin mau dijawab dulu sebelum menuju ke Oke, pertanyaan langsung kedua? aja kali ya. Langsung. The second question is, what is the policy of the encourage the use of domestic product, especially prevention and management equipment? Oke, untuk Bapak Andi Rizaldi, kami persilakan untuk bisa langsung menjelaskan. Terima kasih. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, we want to thanks to the committee of ADEXCO who already host this event start from yesterday, 23rd of May until 28th of May. We are happy that the visitors already come, even the agenda held in Bali. To answer the question from the host, that the industrial sector now remains a driving force for economic growth in Indonesia. In the first quarter of 2022, when we know that this is in the midst of the pandemic COVID-19, the industrial sector was still able to grow more than 5%, with a GDP contribution about 19%. Industrial growth in Indonesia support by the competitiveness of domestic industry and high quality of products. In this case, we also apply some of mandatory SNI to maintain the product quality. In the field of disaster prevention and management, in domestic industry also has a strong ability to provide the required products and technology. Among the medical equipment products, such as you can see in the booth, earthquake resistant house, what we call Rumah Domus, present by PT Tata Logam, preventive disaster system, shown by association ASTTA, multi-purpose mechanism transport for rural area or AMDES, and also drone. For medical device product, Indonesia has been able to produce hospital furniture, about 174,000 units capacity, syringes, about more than 700 million units, and implants more than 200,000 units. In addition, the domestic industry has been able to independently produce COVID-19 handling equipment, such as COVID test kits, surgical masks, and gloves. Ministry of Industry also provides support for collaboration with PT Swayasa Prakarsa, PT YPTI, and PT Stekok Robotika in order to produce ventilator locally. As we know that in the beginning of pandemic, we import many of ventilator because of we cannot produce the ventilator by ourselves. Ministry of Industry conduct a ventilator product feasibility study, assistant in making ventilator prototypes and ventilator test equipment. Besides medical equipment, industrial sector in Indonesia also has manufacturing facilities to produce drone with various function. There are drones, maybe will be explained more detail by producer of drone. The drone are used for disaster prevention, disaster emergency response, and post-disaster recovery process. And to answer the second question, what is the policy encourage the use of domestic product, especially for disaster prevention and management equipment? The President already stated that the target for domestic product and SMEs products in year 2022
amounting about 400 trillion this year. This is accordant with the spirit of increase the use of domestic production, especially in government and state-owned enterprises spending. The President stated that if the spending for local products about 400 trillion execute, that will be increase the growth of the economic in Indonesia about 1.7%. So it means when we achieve growth of economy 3.6, for example, we can add until 5.4% in this year. In 2018, the President issued Presidential Decree number 24, year 2018, concerning the P3DN nasional or peningkatan penggunaan produksi dalam negeri national team, which is chaired by the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, and co-chair is Minister of Industry. This team consists of ministries and head institutions. There are several regulations about local content, such as government regulation number 29, year 2018, which is mentioned about mandatory to use domestic product with a minimum local content of 20%. If there is domestic product with the sum of local content and benefit about values at least 40%, Indonesia government provide a program that facilitates a free local content certificate submission, in particular for small and medium industry and micro, small and medium enterprising. According to the data from us, from Ministry of Industry, there are total more than 15 local content certificate for 23,000 products that have been issued between 2020 to 2022. And there are more than 11,000 local content certificate from 14,000 products, which certificate accomplishment is facilitated by Ministry of Industry between 2020 and 2022. For disaster management products such as medical devices, drone and instant permanent housing, where most of purchases are made by government, we hope the domestic production will be prioritized. Moreover, the quality of domestic product is really good and can compete with globally because we also apply GMP or SNI for local product. The local content of domestic product also very high, which indicates that industrial supply chain has multiplier effect. For example, nowadays medical devices that on average reach the local content value at least 40%. That's our explanation. Thank you. Thank you, Bapak Andi. Okay, we directly go to the next question. As for PT KMWI, what is the advantage of using AMDES in disaster management? Could you give us a concrete example of using AMDES in disaster management? Okay, thank you for the question. Let me answer the question. Actually, the advantage of using the AMDES, let me first explain about the AMDES itself. The AMDES itself is mean the alat multiguna mekanisasi pedesaan, which is the equipment is collaborate with the Ministry of Industry to create the product that can use and expand the economic from the rural area. As we know that the Indonesia, most of the area is still rural and the infrastructure is very low. Kita berdirikan. Nah, untuk yang lain, untuk penutup dindingnya, itu kita bisa gunakan sumber daya yang ada di lokal. Mungkin bisa pakai bata ringan, bisa pakai batako, mungkin pakai gypsum, silahkan. Tapi yang kami kembangkan adalah bagaimana menggantikan kolom konvensional ini menjadi kolom metal. Nah, kemudian ini kalau dilihat, ini adalah spesifikasi dari rumah domus kami, di mana kalau kita lihat di sini ada dua komponen, yaitu komponen baja dan komponen pelengkap.
Nah, komponen baja yang kita lihat di sini itu adalah kita lihat struktur rumahnya, kolom praktisnya, kemudian rangka atapnya, penutup atapnya, kemudian rangka untuk plafon, termasuk pintu. Pintu ini pun kita buat dari baja ringan. Nah, yang lainnya untuk pengisi dindingnya itu kita bisa pakai bata ringan, batako dan lain-lain, itu pelengkapnya. Jadi kita tinggal lihat kearifan lokal. Mungkin kalau daerah Papua kita bisa menggunakan batu tela, atau mungkin di Palu kita bisa gunakan batako atau bata yang ada di sana. Nah, seperti itu. Next. Next. Nah, ini bagaimana, next boleh. Nah, ini bagaimana kelebihan atau keunggulan dari domus. Jadi domus ini kenapa bisa dibangun hanya 5 hari? Nah, ini adalah kita sudah siapkan lantai kerja atau pondasinya itu sudah siap. Nah, ketika di hari pertama itu kita sudah mendatangkan 100% material. Kelebihan kita apa? Kelebihannya adalah, satu adalah ini adalah produksi pabrik. Jadi material ini diproduksi pabrik sehingga presisi. Nah, untuk desain rumahnya ini itu sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi standar desainnya sudah ada, sehingga material ini kita sudah potong di pabrik. Ketika di lapangan itu tinggal di-install saja, tinggal diaplikasikan saja gitu loh. Nah, untuk yang berikutnya, bagaimana rumah ini bisa cepat, kita lakukan pelatihan tukang. Jadi tukang yang memasang itu adalah tukang terlatih, di mana kita bekerja sama juga dengan LPJK untuk sertifikasi tukangnya. Sehingga yang memasang itu adalah tukang-tukang yang terlatih. Termasuk di daerah-daerah bencana itu, kita melakukan pelatihan untuk masyarakat lokal. Jadi di masyarakat lokal ini kita berdayakan sehingga mereka punya keahlian atau kemampuan untuk melakukan aplikasi domus ini. Nah, seperti di Konawe Utara kemarin, kita sudah bisa mencetak 1.000 tukang di sana dengan sumber daya lokal. Sehingga mereka akhirnya bisa membangun rumah mereka sendiri, kita hanya menyediakan material bajanya saja, seperti itu. Nah, juga kenapa disebut domus ini dia efisien? Kita sangat minim waste. Jadi semua materialnya itu sudah kita hitung, kebutuhan dari bajanya, kebutuhan dari pondasinya, kebutuhan dari dindingnya, finishingnya itu kita hitung, sehingga untuk mengurangi waste, kita minimal waste, makanya kita sebut domus ini sangat efisien. Nah, untuk desainnya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan standar yang ada di pemerintah daerah, sehingga ini sangat mudah untuk dibangun. Next. Next. Oke, jadi kalau kita lihat 5 hari itu, dari hari pertama sampai hari kelima ini kita lakukan pekerjaannya. Hari pertama kita sudah rakit kolomnya kita sudah berdirikan. Terus yang kedua kita sudah bisa isi dindingnya dengan bata ringan karena ukurannya kita sudah sesuaikan. Dan kita sudah bisa pasang kuda-kuda di atas. Itu di hari pertama. Hari kedua itu kita sudah bisa lakukan pemasangan reng. Kemudian dinding kita fullkan, kita sudah bisa pasang plafon, itu semua kita lakukan di hari kedua. Hari ketiga kita udah bisa lakukan pemasangan aksesoris, piping, plaster, itu di hari ketiga. Hari keempat itu kita tinggal finish. Kita finish, kemudian pemasangan keramik, itu kita lakukan di hari keempat. Hari kelima tinggal pembersihan lahan dan serah terima. Ini yang kita lakukan. Cuman memang di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kayak listrik kita masih harus outbow, kita nggak mungkin inbow karena ini kecepatan untuk menangani bencana. Jadi kita cari sistem pekerjaannya yang cepat seperti apa. Nah, ini kita juga lakukan pengujian kekuatannya supaya di daerah bencana ini kita anggap rumah domus harus aman, tahan gempa. Nah, ini kita lakukan pengujian ini di Puskim Bandung. Next. Ini kemarin hasilnya, dorong dan tariknya, bebannya seperti apa. Next. Nah, ini adalah beberapa yang kami aplikasikan untuk membantu Indonesia menangani bencana. Salah satunya yang kita lakukan adalah di Masamba. Kita membuat huntap di sana.
ini kita membangun hampir 400 rumah di daerah Masamba. Dan sekarang kita juga lagi progres untuk pembangunan ini. Next. Ini juga sama dengan tipe yang berbeda. Ini kita bikin 50 unit kemarin di daerah Masamba juga. Dan kita sudah lakukan serah terima juga dengan Bupati di sana. Next, ini adalah rumah yang diaplikasikan untuk rumah subsidi. Program Bapak Jokowi 1 juta rumah. Ini pun kita bisa aplikasikan. Oke, mungkin next untuk lihat gambar-gambarnya. Nah, ini gambaran proyek yang sudah kami kerjakan. Mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kepada Ibu Monica tentang penjelasannya terhadap Domus. Dan kemudian kita akan lanjut menuju ke Mr. Teguh Adi Suryandono. Please explain the importance of digital products and lot technology in supporting disaster management. Please. Okay, thank you, Mas Ferdi. First of all, let me introduce who is PT Inti. Next, please. PT Inti stands for Industri Telekomunikasi Indonesia. We are a 100% state-owned company, running business in manufacturing of telecommunication devices, information devices, and energy, and also other things related to telecommunication and information, including IoT. As a state-owned company, we are reporting directly to the Ministry of State-Owned Enterprise. And as a manufacturing company, we also under the guidance of the Ministry of Industry. A lot of our products is already certified by the Ministry of Industry regarding the local content. Next, please. PT Inti headquartered in Bandung. We have a representative office in Jakarta, and we have 80,000 square meter manufacturing facility in Bandung. This is our business. Just in brief, we have 4 business line as the manufacturing, system integrator. We do the EPC in system integrator, and also we do the managed service for repair and maintenance, especially for the operator of telecommunication. And then because you know that now digital services also coming into the trend of the technology, so Inti has also developed another business line in digital services. Let's go to the next slide. Let's skip this one. This is our certification, including ISO 90,000 for the quality, 14,000 for the environmental, 45,000 for the health and safety. Bapak ini terlebih Oke, silakan untuk selanjutnya urutan Bapak keempat. Doni Novanda. Urutan keempat dunia. Luar biasa. Oke, Ya, luar selamat. biasa. Google-nya cepat sekali ya. Keempat udah bener, Pak. Ya, silakan selanjutnya Bapak Doni Novanda, mohon maaf. Pertanyaan saya gampang aja, apa singkatan dari AMDES? Singkatan AMDES. Aduh, gampang banget nih. Ayo, Belakangnya desa, Pak. ayo. Ayo. Ya, silakan. AMDES singkatan dari Alat Mekanis Multiguna Pedesaan. Oke. Next, pertanyaan terakhir adalah dari Bapak Andi Rizaldi. Silakan, Pak. Gampang loh. Tinggal baca, ya. Berapa persen TKDN untuk produk yang diproduksi dalam negeri sehingga diwajibkan penggunaannya oleh pemerintah untuk belanja APBN? Ya. Sebentar. Ini yang di ujung duluan. Yang lain aja deh, Pak. 40%, Pak. 40%. Oke, sudah selesai untuk sesi hari ini. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Andi Rizaldi untuk memimpin rombongan untuk mengunjungi booth-booth yang tersedia di sini, Pak. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih kepada semua panelis. Terima kasih buat semua yang hadir
siang hari ini luar biasa sekali. Ya. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk ke-6 panelis di depan. Ya, dengan demikian berakhir pula untuk talk show hari ini dengan tema National Industry Capabilities and Products to Support Disaster Prevention and Management in Indonesia.